Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan Bunda Almira. Kali ini saya mau berbagi resep risol mayo yang rasanya tuh enak banget. Di luarnya garing, gurih, tapi dalamnya juga lembut. Rasanya itu juga enak ya, manis, asam, pokoknya enak banget. Wajib dicoba. Bagaimana saya membuatnya dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama-tama kita siapkan dulu mangkoknya ya. Lalu tuang 500 gram tepung terigu, saya menggunakan terigu protein sedang. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Saya menggunakan kaldu jamur ya, jika teman-teman mau diganti yang lain nggak apa-apa. Kemudian aduk hingga rata. Lalu tambahkan dengan 1 liter air, masukkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian aduk kembali, ratakan. Lalu tuang kembali airnya, ratakan kembali. Oh iya, bagi teman-teman yang baru pertama ketemu channel saya, jangan lupa ya dukung channel saya. Lalu tambahkan dengan 2 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Oh iya, channel saya ini berisi tentang resep-resep masakan, resep kue, ataupun resep-resep yang lainnya. Jadi bagi teman-teman jangan ragu ya untuk dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan ataupun saran-saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian tuang sisa airnya tadi, lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Jika semua sudah tercampur rata, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan minyak. Lalu aduk kembali sampai dicampur rata ya. Jika semua sudah tercampur rata, kemudian bisa disaring supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya, supaya nanti lembut kulit risolnya. Oh iya, bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan channel kita semua bisa berkembang. Amin. Jika sudah selesai disaring, kemudian bisa didiamkan selama 30 menit ya. Jika sudah, kemudian sekarang kita siapkan teflonnya. Kita olesi dengan sedikit minyak ya teflonnya menggunakan tisu. Jika sudah panas teflonnya, kemudian bisa dituang dengan 1 sendok sayur kayak gini. Kemudian dituang adonannya ke dalam teflon. Lalu bisa diputar-putar teflonnya ya supaya bisa bulat. Lalu masak hingga matang. Tandanya kalau sudah pinggirnya sudah mengelupas dari teflon, tandanya sudah matang ya. Kemudian lakukan hingga semua adonannya habis ya. Bikin kulit risol ini sebenarnya gampang, cuman kalau kita alatnya cuma satu ya sedikit lama ya bikinnya. Jika masih ada yang bolong kayak gitu bisa dikasih adonan lagi ya supaya bisa tertutup rapat. Pastikan semuanya itu nggak ada yang bolong ya. Dan ini semua hasilnya kulit risolnya semuanya ya, cantik-cantik kulit risolnya. Tuh hasilnya sangat lentur ya dan tidak mudah robek. Bagi teman-teman yang masih susah bikin kulit risol, bisa dipakai ya resep ini. Cara bikinnya pun juga sangat gampang. Kemudian siapkan untuk isiannya, saya menggunakan 5 buah sosis yang sudah dipanggang menggunakan 1 sendok margarin ya. Kemudian ini untuk mayonesnya, saya menggunakan 400 gram mayones dikasih dengan 3 saset susu kental manis. Karena saya kurang suka asam ya. Jika teman-teman nggak suka terlalu manis, bisa dikurangin susunya, bisa menggunakan 2 saset aja. Sekarang kita potong-potong sosisnya dulu. Kalau saya potong menjadi 3 bagian, lalu saya belah lagi menjadi 3 bagian. Jadi satu buah sosis ini jadinya 9 buah ya. Dan ini semua yang sudah dipotong, kemudian masukkan ke dalam piring, sisihkan dulu ya.
Kemudian ini ya isiannya, saya menggunakan telur ada 7 butir. Kalau saya belah kayak gini, kemudian dibagi menjadi 3. Jadi 1 butir jadi 6 buah ya, dipotong menjadi 6 buah. Atau sesuai dengan selera teman-teman, mau dibagi menjadi 8 buah juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan untuk adonan pencelupnya. Saya menggunakan 5 sendok tepung terigu, kemudian tambahkan dengan 200 ml air, lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Jika sudah, bisa disisihkan dulu. Kemudian ini untuk lemnya ya, saya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan dengan sedikit air. Jadi kalau untuk lemnya itu agak sedikit kental ya, tapi kalau untuk pencelupnya itu encer aja. Sekarang kita isi risolnya. Ambil 1 lembar kulit risol, kemudian isi dengan 1 buah sosis, ambil dengan 1 buah telur, lalu tambahkan dengan 1 sendok makan mayones ya di atasnya. Jika teman-teman mau dibikin pedas, mayonesnya bisa dikasih dengan saus sambal ya. Kebetulan ini untuk anak-anak dan saya pun juga nggak bisa makan pedas, jadi ini cuman pakai mayones dan susu kental manis aja. Jika sudah selesai dilipat, kemudian ditaruh di dalam wadah ya, sisihkan dulu. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Cara melipatnya gampang banget, atau sesuai dengan selera teman-teman ya model melipatnya. Jangan lupa ujungnya dikasih lemnya supaya nanti tertutup rapat, tidak bocor. Karena kalau risol mayo ini kadang rawan bocor ya kalau tidak rapat. Ini bisa jadi alternatif untuk jualan bagi teman-teman yang ingin menambah penghasilan ya. Cara bikinnya pun gampang banget risol mayo ini. Dan alhamdulillah ini semuanya ya sudah selesai dilipat. Satu resep ini hasilnya banyak banget ya. Sekarang kita siapkan, ini ada tepung panir 250 gram yang sudah di blender ya, jadi udah agak halus. Kemudian siapkan adonan pencelupnya. Ambil 1 buah risolnya, masukkan ke dalam adonan pencelupnya. Kemudian taruh di atas tepung panir, gulingkan ya. Ditutupin dulu kayak gini. Kemudian sambil ditepuk-tepuk supaya menempel sempurna ya tepung panirnya. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Risol mayo ini cara bikinnya pun gampang dan rasanya pun juga enak. Ini disukain hampir semua orang ya. Selain untuk ide jualan, ini juga sangat cocok untuk isian snack box ataupun untuk cemilan sendiri di rumah. Satu resep ini saya menghasilkan 39 piece ya, menggunakan ukuran teflon 22 cm. Jika teman-teman mau hasilnya lebih banyak, bisa menggunakan teflon yang 20 ya. Dan jika sudah, kemudian lanjut kita goreng menggunakan api yang benar-benar panas ya. Jangan lupa untuk sesekali dibalik. Jika sudah benar-benar matang, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan risolnya supaya tidak tidak pecah, karena kalau terlalu lama gorengnya bisa pecah-pecah ya. Dan alhamdulillah ini hasilnya risol mayonya yang sudah selesai digoreng. Jadi yang saya goreng cuman sebagian, sisanya saya simpan ke dalam freezer. Ini rasanya enak banget ya, di luarnya garing tapi dalamnya itu masih lembut. Rasanya juga pas ya, ada manis dan asamnya. Silahkan dicoba teman-teman, semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.